Update algoritma Google Mei 2022 telah selesai diluncurkan pada tanggal 9 Juni 2022 kemarin. Ada satu data menarik lagi yang berhasil kami temukan ya, setelah sebelumnya 3 data berhasil kami temukan. Kali ini kami menemukan data lainnya yang juga bisa menjadi referensi Anda ketika website Anda terkena dampak negatif dari update algoritma tersebut. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten berita SEO terkini. Kita masih akan membahas tentang update algoritma Google Mei 2022. Ini merupakan konten keempat ya tentang update algoritma Google Mei 2022. Bagi Anda yang belum menonton video-video saya sebelumnya tentang update algoritma Google Mei, Anda bisa tonton videonya. Nanti linknya akan saya sisipkan di deskripsi YouTube. Karena konten ini melengkapi konten-konten sebelumnya. Setelah di 3 konten sebelumnya, saya berhasil mendapatkan 3 fakta yang saya temukan ya terkait update algoritma kali ini. Di konten ini ada satu fakta lainnya yang juga melengkapi 3 fakta tersebut. Hal ini sangat berguna bagi Anda yang saat ini terkena dampak negatif perubahan algoritma Google. Baik peringkatnya turun, trafficnya turun. Nah, data-data itu sangat Anda butuhkan agar Anda mengetahui apa yang harus Anda lakukan untuk mengembalikan peringkatnya seperti semula. Sebelum itu, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa menulis di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda diskusikan. Tweet dari akun resmi Google yaitu Google Search Central tentang update algoritma Google telah selesai sepenuhnya. Seperti biasa ya, ketika ada update algoritma selalu ada 2 kemungkinan. Apakah website Anda mendapatkan dampak positif, yaitu peringkatnya naik, trafficnya naik, atau sebaliknya, website Anda mengalami dampak negatif, peringkatnya turun, kemudian trafficnya juga turun. Mungkin tidak akan jadi masalah bagi yang peringkatnya naik dan trafficnya naik, tapi bagaimana dengan yang peringkatnya turun, kemudian trafficnya juga turun? Sebelum saya bahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika mengalami dampak negatif. Di sini dituliskan apakah pembaruan inti Google Mei 2022 menargetkan konten yang dihasilkan AI atau kecerdasan buatan. Saya baca dulu, pembaruan inti Google memengaruhi semua hasil pencarian sampai tingkat tertentu meskipun dampaknya bisa lebih terlihat di area tertentu daripada yang lain. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan apapun, tetapi ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa situs web dengan konten yang dihasilkan AI sangat terpukul. Nah, ini ada salah satu tweet dari Oliver Boyers ya, dia membagikan traffic dari beberapa website terkait dengan update Google Mei 2022. Nah, di atas ada human content yang ditulis manusia, ya grafiknya cenderung mengalami kenaikan. Kemudian ada programmatic content yang cenderung stabil. Kemudian di bawahnya ada traffic yang menggunakan AI content atau mesin kecerdasan buatan yang trafficnya sangat anjlok. Google sendiri menanggapi tentang konten AI. Ya, Google mengatakan konten yang dihasilkan AI bertentangan dengan pedomannya. Nah, ini kita harus garis bawahi ya. Google mengatakan konten yang dihasilkan AI bertentangan dengan pedomannya hanya jika digunakan dengan maksud memanipulasi hasil pencarian. Jika ada ternyata dalam konten yang dihasilkan AI yang mendapat peringkat lebih rendah setelah pembaruan inti Mei 2022, kemungkinan itu tidak digunakan dengan cara yang sesuai dengan pedoman Google. Mungkin Google semakin baik dalam mengidentifikasi kapan konten AI digunakan untuk memanipulasi peringkat dan kapan konten itu digunakan untuk menambah nilai. Kami baru-baru ini mempublikasikan hasil eksperimen di mana ditemukan bahwa konten yang dihasilkan AI umumnya berkinerja terbaik saat digunakan untuk melengkapi konten yang dituliskan oleh manusia. Jadi konten AI boleh saja digunakan kalau dia melengkapi konten yang ditulis untuk manusia ya. Untuk itu, disarankan untuk tidak bergantung pada pembuatan konten AI sedemikian rupa sehingga menggantikan penulis manusia.
Ini catatannya ya. Untuk itu disarankan untuk tidak bergantung pada pembuatan konten AI sedemikian rupa sehingga menggantikan penulis manusia. Google tidak menyarankan untuk bergantung pada mesin kecerdasan buatan dalam pembuatan konten. Jadi tetap menyarankan bahwa penulisnya adalah manusia langsung. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini adalah tidak dijelaskan secara spesifik yang dimaksud konten AI ini seperti apa saja. Apakah spin konten termasuk atau tidak? Tapi kalau menurut saya dari hasil penjelasan ini ya, spin konten itu termasuk dengan konten yang dibuat oleh mesin kecerdasan buatan. Jadi, saran dari Google tetap manusialah yang menulis kontennya. Itu catatan kita. Oke, kita masuk ke step berikutnya, yaitu saran yang harus Anda lakukan ketika website Anda terkena dampak negatif. Nah, ini saran dari Google langsung ya. Saran Google untuk memulihkan dari pembaruan inti selalu sama, yaitu tingkatkan konten Anda. John Mueller, advokat penulis Google, menyatakan pada bulan Oktober, dengan pembaruan inti kami tidak terlalu fokus pada masalah individu saja, melainkan relevansi situs web secara keseluruhan, dan itu dapat mencakup hal-hal seperti kegunaan dan iklan di halaman, tetapi pada dasarnya situs web secara keseluruhan. Saat merencanakan cara memulihkan dari pembaruan inti, jangan terjebak oleh perbaikan teknis atau membuat peningkatan tunggal seperti mengubah tag judul. Ambil pendekatan holistik untuk meningkatkan situs web secara keseluruhan, dimulai dengan konten. Jadi sarannya tetap sama ya. Google tetap menyarankan Anda fokus di pembuatan konten, tentu saja konten yang berkualitas, konten yang dibuat oleh manusia, bukan konten yang dibuat oleh mesin kecerdasan dengan teknologi AI tadi ya. Karena sudah terbukti konten yang dibuat dengan mesin kecerdasan justru terkena dampak negatif dari update algoritma Google Mei 2022. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.